Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rima Ariyanti NPM 186900004 dan Afif Khalifah NPM 186900009 akan mempresentasikan mengenai menerapkan peraturan, program, dan kebijakan keselamatan dan keamanan. Yang pertama yaitu pendahuluan, penetapan peraturan, program, dan kebijakan untuk keselamatan dan keamanan laboratorium akan berhasil dengan baik jika pimpinan lembaga menegakkannya dan jika manajer dan pekerja laboratorium mematuhinya. Insentif diperlukan untuk memastikan bahwa orang-orang memahami dan mematuhi peraturan, program, dan kebijakan. Lembaga juga harus mengidentifikasi hambatan terhadap keselamatan dan keamanan laboratorium kimia dan menemukan sejumlah cara untuk mengatasinya. Selanjutnya yaitu kendali administratif penting. Kendali administratif penting ini meliputi peraturan, program, dan kebijakan didefinisikan dan disampaikan dengan jelas. Dan program pengukuran kinerja, kemudian ada kebijakan penegakan peraturan dan insentif. Untuk peraturan, program, dan kebijakan yang didefinisikan dan disampaikan dengan jelas termasuk peraturan keselamatan dan keamanan umum, prosedur kebersihan dan pemeliharaan, panduan penggunaan bahan dan peralatan, dokumen lain yang mendefinisikan dengan jelas tanggung jawab siswa, mahasiswa, pekerja, manajer laboratorium, pimpinan lembaga, kontraktor, penyedia layanan gawat darurat, dan pengunjung. Pengukuran kinerja bagi semua staf, dan kebijakan penegakan peraturan dan insentif bagi semua staf. Untuk program pengukuran kinerja itu meliputi inspeksi reguler, pelaporan insiden, penyelidikan insiden, dan tindak lanjut atas insiden. Sedangkan kebijakan penegakan peraturan dan intensif meliputi penegakan peraturan, program, dan kebijakan, dan pengakuan dan pemberian penghargaan. Program pengukuran kinerja harus menekankan pada pencarian fakta, bukan pencarian kesalahan. Memulai dan memelihara sistem pengukuran kinerja yang baik akan membantu melakukan hal berikut. Yang pertama, memberikan pimpinan organisasi informasi yang berguna untuk efektivitas sistem keselamatan dan keamanan dan tentang perlunya perbaikan. Yang kedua, memberikan wewenang kepada pegawai keselamatan dan keamanan yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan laporan insiden dan melaporkan insiden ke pejabat yang lebih tinggi agar mereka mengambil tindakan. Yang ketiga, mendeteksi pola perilaku dan fasilitas yang tidak aman, menemukan metode untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan, dan memulai peraturan dan aturan yang baru untuk melindungi pekerja dan siswa. Yang keempat, meningkatkan kesadaran pada masalah keselamatan untuk mendorong budaya keselamatan dan keamanan yang lebih baik. Yang kelima, memberikan informasi aktual kepada petugas keselamatan sehingga pelatihan bagi semua pekerja laboratorium dapat ditingkatkan dan panduan khusus dapat diberikan kepada masing-masing pekerja. Dan yang keenam, memberikan informasi kepada pimpinan laboratorium sehingga mereka dapat mempelajari cara menggunakan, menguji, dan membeli peralatan pelindung diri atau PPE dan jenis peralatan lainnya yang sesuai untuk meningkatkan keselamatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem pengukuran kinerja dan kebijakan penegakan peraturan. Unsur-unsur
Sistem ini terdiri dari yang pertama, inspeksi, yang kedua, pelaporan dan penyelidikan insiden, yang ketiga, kebijakan penegakan peraturan dan insentif, yang keempat, praktik terbaik untuk program pengukuran kinerja, yang kelima, 12 pendekatan untuk mengikuti praktik terbaik. Inspeksi merupakan bagian dari sistem pengukuran kinerja yang sangat penting. Adalah program inspeksi reguler terhadap semua praktek dan fasilitas keselamatan dan keamanan. Namun, melakukan inspeksi masih memerlukan langkah pertama. Lembaga harus memecahkan masalah untuk mencapai status yang lebih selamat dan lebih aman. Sangat penting untuk mendokumentasikan dan berbagi hasil inspeksi dan penyelesaian masalah dengan staf. Melakukan inspeksi juga memberikan peluang kepada petugas keselamatan dan keamanan atau CSSO untuk memperhatikan dan memberikan penghargaan praktek terbaik dan untuk menyampaikannya ke komunitas ilmuwan yang lebih luas. Pimpinan lembaga mungkin ingin memberikan wewenang kepada CSSO agar merekomendasikan individu atau kelompok yang berhak mendapatkan penghargaan khusus dan lebih bahkan penghargaan berupa materi. Selanjutnya ada pelaporan dan penyelidikan insiden. Sebagai bagian dari sistem pengukuran kinerja, setiap lembaga harus menyusun proses pelaporan dan penyelidikan insiden. Proses ini harus menekankan pada pertukaran informasi yang bebas, tanpa memberikan hukuman kepada orang yang melaporkan insiden. Tujuan proses pelaporan insiden adalah untuk membantu orang-orang agar mereka dapat merasa nyaman berbagi informasi tentang masalah yang mereka ketahui dan menyebarkan gagasan bahwa keselamatan diri pekerja laboratorium adalah yang paling penting. Bagian tersulit dari memulai proses pelaporan yang baik adalah meyakinkan pegawai agar melaporkan masalah. Pegawai harus merasa percaya pada keadilan dan objektivitas pimpinan organisasi mereka. Pimpinan lembaga harus memandang sistem pelaporan sebagai sistem pendidikan dan pelatihan bagi pekerja dan siswa yang berharga, aman, dan terlatih, bukan sebagai sarana untuk membenarkan hukuman. Lembaga mungkin ingin melakukan perubahan budaya dasar dengan melakukan diskusi yang tegas dan terbaru antar karyawan, siswa, dan pimpinan. Kepercayaan dibentuk melalui tindakan. Jika pimpinan organisasi menggunakan laporan kecelakaan atau insiden sebagai dasar hukuman terhadap orang-orang tertentu, maka pegawai tidak akan pernah mempercayai dan menggunakan sistem pelaporan. Selanjutnya yaitu ada kebijakan penegakan peraturan dan insentif. Umpan balik yang positif dan kritis diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan keselamatan dan keamanan ditegakkan dengan benar. Kebijakan penegakan peraturan dan insentif harus membuat daftar konsekuensi dari pihak melaporkan insiden dan akibat tidak mematuhi peraturan keselamatan dan keamanan. Daftar kebijakan penegakan peraturan dan insentif ini juga harus menguraikan secara singkat pemberian penghargaan untuk melaporkan dan mematuhi peraturan dan prosedur. Pemberian penghargaan kepada individu dan kelompok yang menunjukkan perilaku keselamatan yang konsisten memperkuat perilaku yang diinginkan. Lembaga harus mendukung kinerja dan siswa untuk berbicara terus terang ketika mereka menyaksikan insiden, kegagalan mematuhi peraturan keselamatan atau pelanggaran. Insiden di laboratorium seperti kebakaran di bak pencucian, kebakaran tudung bahan kimia, tumpahan bahan kimia, kecelakaan pembuangan limbah, dan pengaktifan pancuran keselamatan harus dilaporkan kepada CSSO dan supervisor
laboratorium. Jenis insiden ini tidak boleh dianggap sepele, meskipun tidak ada konsekuensi serius, seperti kebakaran atau cedera serius. Selanjutnya, dalam kebijakan penegakan peraturan dan intensif ini, ada 3 kategori umum insiden yang harus segera dilaporkan, yaitu ada pelanggaran keselamatan, pelanggaran keamanan, dan kegiatan yang merugikan. Pelanggaran keselamatan. Supervisor laboratorium bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran keselamatan di laboratorium mereka. Supervisor harus mengisi formulir yang menunjukkan dengan jelas nama orang yang terlibat, nama departemen, tanggal dan waktu insiden atau pelanggaran terjadi, dan rincian faktor-faktor yang berkontribusi pada pelanggaran. Hukuman akibat tidak melaporkan harus cukup berat sehingga menyembunyikan insiden dan pelanggaran keselamatan tidak dilakukan. Pelanggaran keamanan. Semua pelanggaran keamanan baik kecil atau besar harus dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang sesuai. Pelaporan kecelakaan keamanan membantu meningkatkan sistem keamanan yang nilainya sangat besar dan luas. Orang-orang yang segera melaporkan pelanggaran keamanan harus diberi penghargaan. Kegiatan mencurigakan. Semua pegawai harus dilatih untuk mengawasi kegiatan atau orang yang mencurigakan. Mereka harus belajar melaporkan kegiatan tersebut tepat waktu. Orang-orang yang melaporkan kegiatan mencurigakan harus menerima penghargaan khusus dari pimpinan lembaga. Praktek terbaik untuk program pengukuran kinerja. Yang pertama, melaporkan hasil inspeksi. Lembaga harus mendorong komunitas laboratorium untuk melaporkan hasil inspeksi. Penghargaan positif terhadap praktik yang baik selama inspeksi akan membantu mendorong budaya keselamatan dan keamanan. Yang kedua, melindungi mereka yang melaporkan insiden. Lembaga harus membuat peraturan tertulis yang jelas untuk melindungi mereka yang menyaksikan dan melaporkan insiden keselamatan atau keamanan atau kegiatan yang mencurigakan. Seringkali saksi tidak membuat laporan karena mereka menghindari konfrontasi dengan orang lain. Peraturan pelaporan harus memberikan perlindungan yang lengkap dari hukuman yang menyebut anonim atau tanpa nama untuk saksi jika diperlukan. Yang ketiga yaitu memelihara metode pelaporan yang dapat diakses. Formulir pelaporan harus jelas, mudah, dan dapat diisi dengan cepat. Formulir yang panjang dan membosankan dapat membuat pekerja dan mahasiswa malas menggunakan sistem pelaporan. Sebagai bagian dari pelatihan keselamatan dasar dan lanjutan, semua pekerja dan siswa memerlukan instruksi tentang kapan dan bagaimana mengisi formulir. Komite Keselamatan untuk lembaga harus membuat prosedur untuk menerima laporan dan mengambil tindakan yang sesuai dan tepat waktu. Lembaga juga harus mempertimbangkan diperbolehkannya pelaporan insiden tanpa nama. Harus ada tempat yang aman, situs web atau pihak ketiga yang ditunjuk di mana seseorang dapat mengajukan secara rahasia laporan kecelakaan atau tindakan keselamatan yang patut dipertanyakan. Tujuan pengisian formulir insiden bukan untuk menyalahkan, tetapi memungkinkan CSSO dan pimpinan lainnya mengatasi masalah keselamatan dan keamanan dasar untuk mengevaluasi dan memodifikasi peraturan untuk keselamatan dan keamanan laboratorium.
Yang keempat, ada melakukan penyelidikan. Lembaga harus menggunakan penyelidikan untuk mengumpulkan fakta insiden, menentukan penyebab masalah, dan menyarankan perbaikan. Penyelidikan harus mengikuti proses yang dibuat oleh Komite Keselamatan. Semua insiden harus diselidiki, namun keseriusan insiden menentukan kedalaman setiap penyelidikan. Misalnya, insiden kecil mungkin hanya memerlukan pembicaraan telepon atau wawancara singkat. Selanjutnya yaitu 12 pendekatan untuk mengikuti praktek terbaik. 12 pendekatan ini meliputi menetapkan peraturan dan kebijakan keselamatan organisasi serta strategi penerapannya. Mengikuti praktek terbaik memerlukan peraturan, kebijakan, dan proses yang jelas yang disepakati oleh pimpinan lembaga, petugas keselamatan dan keamanan, dan manajer laboratorium. Juga penting bahwa memangku kepentingan utama di organisasi menyetujui strategi yang jelas dan langsung untuk menerapkan peraturan. Peraturan harus disetujui oleh pejabat tertinggi seperti Dewan Gubernur atau Wali Amanat. Jika peraturan tersebut dimaksudkan mempunyai legitimasi dan mengikat secara hukum, peraturan harus dicetak dan disebarkan sebagai dokumen resmi lembaga dari kantor rektor atau presiden. Yang kedua, mengatasi sumber daya keuangan yang terbatas. Pembuatan dan perbaikan sistem praktek terbaik memerlukan dukungan keuangan yang berkelanjutan. Namun, peningkatan keselamatan tidak harus mahal. Kepemimpinan yang kuat dapat mendorong ke arah perubahan perilaku pribadi yang menghasilkan peningkatan keselamatan dan keamanan kimia. Mengubah perilaku pribadi dapat menjadi cara yang efektif dan mudah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan kimia. Yang ketiga, menyesuaikan iklim. Banyak praktek terbaik untuk keselamatan dan keamanan kimia dikembangkan dengan memikirkan iklim sedang. Di sebagian negara berkembang, panas dan kelembapan tinggi hampir terjadi sepanjang tahun. Akan tetapi, ventilasi mekanis dan penyejuk udara tidak selalu tersedia. Praktek dan peraturan keselamatan yang disarankan harus disesuaikan agar orang-orang merasa nyaman saat belajar. Misalnya, salah satu universitas di Filipina memungkinkan staf laboratorium bekerja dalam kondisi lembab dengan memberi kacamata pelindung percikan bahan kimia anti kabut. Yang keempat, menyediakan pelatihan dan pendidikan. Pegawai memerlukan pelatihan agar mereka menyadari potensi bahaya. Tidak seorang pun diperbolehkan bekerja di laboratorium kimia tanpa pelatihan yang memadai tentang prosedur pengoperasian standar laboratorium. Manajer laboratorium harus menggunakan alat peraga pendidikan untuk mendorong praktek terbaik. Misalnya, studi kasus dapat dikembangkan dan digunakan untuk melatih pegawai laboratorium. Pegawai laboratorium harus merasa nyaman saat meminta saran ahli kepada petugas keselamatan dan keamanan tentang apa yang harus dilakukan sebelum mereka melanjutkan dengan tindakan yang beresiko. Petugas keselamatan dan keamanan harus mempunyai pengetahuan yang memadai dan mutakhir untuk memandu pegawai lainnya. Petugas ini dapat dikirimkan ke organisasi pertahanan sipil atau agen publik untuk mendapat pelatihan. Pimpinan laboratorium, petugas keselamatan dan keamanan, dan pihak lainnya yang berwenang juga harus berhati-hati saat menulis arahan dan perintah yang akan mereka sebarkan. Materi yang disebarkan harus diperiksa ketepatan atau kelengkapannya. Perintah yang tidak rapi, sembarangan, atau tidak berdasar informasi yang cukup dapat membahayakan. Yang kelima, mendukung istirahat dan keselamatan fisik dan mental.
Bekerja dalam keadaan lelah secara fisik dan mental merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan laboratorium dan kegagalan keamanan. Pekerja dan siswa harus mengawasi satu sama lain dan menyuruh rekan kerja yang sakit atau lelah untuk meninggalkan laboratorium dan beristirahat atau tidur sehingga mereka dapat mengatasi tekanan dan tantangan pekerjaan. Lembaga harus mendukung pekerja dan siswa untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik secara teratur untuk mengurangi tekanan mental dan mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik. Pekerja yang gembira yang cukup beristirahat adalah pekerja yang produktif dan aman. Yang keenam, menegakkan konsekuensi untuk perilaku berisiko. Lembaga terlebih dahulu harus mempublikasikan secara luas semua peraturan untuk perilaku yang aman dan hukuman akibat pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Jika orang-orang mengetahui bahwa tidak akan ada konsekuensi dari perilaku abai atau penuh resiko atau pelanggaran keamanan, mereka tidak akan bersemangat untuk mengubah kebiasaan mereka. Konsekuensi akibat pelanggaran keselamatan atau keamanan dapat meliputi pengumuman pelanggaran, larangan penggunaan fasilitas dan peralatan laboratorium, denda berupa uang, penarikan dukungan keuangan, atau pemberhentian kerja. Konsekuensi harus sesuai dengan keseriusan pelanggaran. Untuk mendukung kepatuhan pada peraturan, pimpinan juga harus memberikan penghargaan kepada orang yang terus melakukan tindakan penyelamatan dan mempunyai perilaku yang bertanggung jawab. Pemberian penghargaan dapat berupa uang atau penghargaan yang layak. Yang ketujuh yaitu memulihkan tekanan waktu dan menghindari jalan pintas. Mencoba melakukan proses laboratorium yang terlalu cepat dapat menyebabkan kesalahan dan kecelakaan atau insiden jalan pintas dalam prosedur pengoperasian standar dapat mengurangi keselamatan. Supervisor dan pimpinan laboratorium harus memahami waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Mereka harus menghindari peningkatan permintaan produktivitas atau kecepatan. Dalam merancang eksperimen, supervisor harus berkonsultasi dengan pekerja agar jumlah waktu yang diperlukan untuk setiap langkah eksperimen memadai. Waktu yang memadai diperlukan untuk melakukan segala hal dengan baik. Pendidikan dan pelatihan tambahan mungkin diperlukan untuk memberikan pekerja insentif agar menghindari jalan pintas yang berbahaya. Setiap orang di laboratorium harus mempelajari konsekuensi jalan pintas dan hukuman akibat melakukannya. Rekan kerja harus belajar mendorong satu sama lain untuk bekerja dengan aman. Yang kedelapan, ada melakukan tindakan pencegahan khusus untuk wanita. Wanita memerlukan upaya keselamatan tambahan untuk melindungi kesehatan reproduksi mereka. Misalnya, bahan kimia tertentu merupakan racun bagi organ reproduksi mereka, sehingga bahan kimia ini sebaiknya tidak mereka tangani. Pimpinan lembaga harus memastikan bahwa pegawai laboratorium wanita mempunyai panduan, pelatihan, dan peralatan yang tepat yang diperlukan untuk keselamatan dan keamanan mereka. Selain itu, tradisi budaya mungkin melarang pria memberikan bantuan fisik yang dibutuhkan oleh wanita saat mereka dalam keadaan darurat. Jika terjadi situasi semacam ini, kantor keselamatan dan keamanan laboratorium harus memperkerjakan campuran pria dan wanita. Yang ke-9 ada melindungi orang di semua kategori pekerja.
Penting agar laboratorium menyediakan PPE atau peralatan pelindung diri dan pelatihan yang memadai bagi semua pekerja yang terpapar atau menangani bahan kimia berbahaya, sehingga mereka dapat menghindari bahaya terhadap keselamatan mereka saat mengerjakan tugas. Pegawai ini meliputi setiap orang, dari kimiawan terlatih yang bekerja di laboratorium hingga orang-orang yang bekerja dengan kategori pekerjaan rendah, misalnya seseorang yang membersihkan alat dari kaca ruang kelas atau laboratorium. Pimpinan lembaga harus menjadi teladan untuk perlakuan yang adil, objektif, dan berperi kemanusiaan terhadap semua pekerja dan siswa. Dalam beberapa kasus, pimpinan mungkin diwajibkan secara hukum melakukan hal tersebut. Denda per orang dalam jumlah yang besar atau bahkan hukuman penjara dapat dikenakan jika pimpinan tidak memberikan lingkungan kerja yang selamat dan aman bagi mahasiswa dan staf. Yang ke-10 ada mengakomodasi kelayakan pakaian dan perilaku. Semua staf dan pengunjung laboratorium harus dididik tentang pentingnya memakai pakaian yang tepat dan sepatu pelindung. Mereka harus mempunyai akses mudah ke pakaian yang layak di laboratorium, seperti jas lab dan sarung tangan. Meskipun mereka lebih memilih memakai pakaian biasa di luar laboratorium, emosi dan kesederhanaan mungkin membuat orang tidak suka, terutama wanita, melakukan tindakan pencegahan jika mereka telah terpercik oleh bahan berbahaya. Sebagian staf mungkin tidak mau langsung mengganti pakaian mereka yang terkontaminasi atau menggunakan pancuran keselamatan dengan benar. Untuk memenuhi kelayakan pakaian dan perilaku, korden yang sederhana harus ditambahkan di pancuran keselamatan, dan pakaian ganti harus disediakan di dekat pancuran tersebut. Penting juga bagi lembaga untuk menyediakan waktu atau lokasi laboratorium yang terpisah untuk siswa pria dan wanita. Lembaga mungkin perlu merancang secara khusus pakaian dan peralatan pelindung diri yang dapat dipakai di dalam atau di luar pakaian tradisional. Yang ke-10 ada menghadapi rekan kerja atau atasan. Pekerja laboratorium mungkin menyaksikan pelanggaran keselamatan dan keamanan, tetapi mereka takut berkonfrontasi dengan rekan kerja atau pejabat. Hal ini merupakan perasaan atau reaksi normal yang harus dilawan dengan merahasiakan identitas informan jika perlu, sehingga melindungi informan dan mencegah balas dendam. Penanganan yang tepat untuk situasi tersebut sangat tergantung pada peraturan yang dipublikasikan dengan jelas dan strategi yang objektif, adil, dipublikasikan dengan baik, dan dipahami untuk menyelidiki kecelakaan dan menerapkan konsekuensi. Pelapor tidak boleh disalahkan, sebaliknya mereka harus dihargai karena memberikan informasi yang berguna. Yang ke-12 ada menjaga rekan kerja. Lembaga harus membuat peraturan khusus atau panduan yang tegas mengenai kapan dan bagaimana membantu orang lain dan diri sendiri dalam keadaan darurat. Dan yang terpenting, pegawai dan siswa harus didorong untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencegah kecelakaan dan keadaan darurat. Semua pekerja laboratorium dan siswa harus menerima pendidikan tentang pentingnya memakai peralatan pelindungan diri atau PPE dan menggunakan dengan benar, yang merupakan peraturan keselamatan laboratorium yang sangat penting. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.